Insidious menjelma menjadi franchise yang paling ditunggu banget setiap perilisannya. Dan kali ini mereka datang lagi dengan judul The Red Door yang ditangani langsung sama aktor utama Patrick Wilson. Well, Insidious kali ini membawa momen nostalgia buat kalian penggemar setianya. Dan inilah yang gue rasain setelah selesai nonton The Red Door. Variants, let's talk about it. Insidious The Red Door mengambil latar cerita 10 tahun dari film keduanya. Di sini keluarga Lambert diceritakan memiliki anak yang sudah beranjak remaja, bahkan Dalton, anak pertama Josh, dikisahkan sudah memasuki masa perkuliahan. Plot dimulai dari agenda pemakaman ibunya Josh, Lorraine Lambert, dan misi untuk mendekatkan kembali kehangatan antara Josh dan Dalton dengan mengajaknya untuk mengantarkan Dalton ke kampus di hari pertamanya. Kenangan Dalton kembali lagi saat dia menggambar The Red Door di kelas seni yang diajarkan pada jam pelajarannya Profesor Armagan. Pada saat yang sama, Josh menyelidiki sejarah proyek astral keluarganya setelah dia secara mengejutkan didatangi oleh sosok iblis saat melakukan medical check-up dan sosok ayah kandungnya yang secara mengejutkan datang menghampiri Josh di siang hari. Bener aja, Red Door yang digambarkan Dalton ternyata merupakan gerbang yang menjadi jalur masuk para demons and goblins untuk bisa masuk ke alamnya manusia lewat kemampuan astral projectionnya mereka berdua. Bisakah Dalton dan ayahnya selamat dari ancaman lamanya, yaitu Lipstick Face Demon, atau malah mereka berdua terjebak selamanya dalam situasi itu? Silahkan teman-teman rasakan sisi seramnya Insidious yang sudah lama kalian tunggu di bioskop sekarang juga ya. Insidious kali ini memiliki beberapa poin baru dengan para pemain lama yang siap membawa nostalgia para penonton lama Insidious. Di mana treatment baru ini salah satunya adalah debut Patrick Wilson sebagai sutradara dalam filmnya dan sekaligus menjadi peran terakhir yang akan dia lakoni. Beberapa karakter lama dari Insidious juga lengkap banget dan gak ketinggalan karakter ikonis dari Lindsay, yaitu Alice Rainier, yang kembali dalam bentuk video pendek yang menjelaskan tentang apa itu astral projection, atau di sini mereka menggunakan istilah The Future. Jump scare-nya masih tetap terjaga sampai di film kelimanya, dan itu terbukti dari beberapa treatment penyutradaraan yang dilakukan oleh Patrick Wilson yang memilih untuk menggunakan momen kagetnya nggak cuma dalam gelap tapi juga saat terang benderang sekalipun. Hasilnya masih tetap bikin satu studio bisa teriak ketakutan di beberapa bagian. Lalu juga Wilson melakukan pendekatan yang lebih dramatis di bagian akhir, dan hampir sepanjang film intriknya memang pendekatan drama antara ayah dan anaknya. Belum lagi drama hubungan antara Josh dan Renee yang diceritakan sudah pisah semenjak kondisi di film keduanya kemarin. Di sini kalian akan ngerasain perbedaan pendekatan yang sangat berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh James Wan untuk dua film Insidious-nya kemarin yang rilis pada tahun 2010 dan 2013. Terlepas apakah nanti setelah selesai nonton kalian akan suka atau tidak, itu gue balikan ke selera dan pendapatnya masing-masing ya. Dan jangan sungkan untuk menulis komentar dan pendapat kalian di sini ya. Insidious menjelma menjadi waralaba yang disukai oleh penikmat horor lantaran James Wan yang berhasil memberikan teror dan kengerian yang memorable di mata fans maupun penonton awam kala itu. Nah, apakah dengan treatment baru yang dilakukan Patrick Wilson dengan naskah yang digarap oleh Scott Teems ini menjadi penutup yang manis dan akhir yang paling baik? Gue pribadi ngerasa belum sama sekali, karena dari segi penceritaan, arah berceritanya masih kemana-mana dan gak bisa fokus ke satu arah yang pasti. Terlepas apakah karena mendekati akhir atau apapun itu, gue rasa tetap gak bisa dikatakan sebagai penutup yang manis secara personal bagi gue. Bang, apakah karena Alice Rainier nggak ada lagi ya di filmnya? Oh, tentu bukan guys. Memang karakter ikonis yang satu ini udah lengket banget di kepala kalian para penonton lama. Tapi jujur, kehadiran beliau sebagai fanservice doang, nggak lebih dari itu. Sekalinya menjelaskan soal astral projection yang pernah dia lakukan di dalam film Insidious sebelumnya, itu tetap aja nggak ngaruh apa-apa. Only fanservice, nothing more than less. Memang di penceritaannya kali ini aja yang gue rasa kayak hilang arah dan seakan nunjukin kalau film ini tuh udah nggak tahu mesti nyeritain apa lagi. Terlebih fokus ceritanya diambil dari kelanjutan film Insidious yang kedua yang notabene-nya udah 10 tahun.
Untungnya mereka nggak pelit ngingetin ke penonton lama maupun baru soal kejadian tentang Dalton dan Josh. Jadinya sedikit terbantu untuk tahu sebab dan musababnya. Tapi selebihnya, balik lagi, jadi film keluarga bukan film horor dengan pendekatan kayak yang James Wan buat di 2 film itu. Red Door-nya nggak dieksplorasi lebih dalam, apalagi sekadar diceritakan sedikit aja soal asal-muasalnya pintu merah yang jadi simbol penginapan di sini ya kan? Terus juga banyak lagi dari beberapa momen gak diceritakan dengan jelas dan motivasi cerita yang bisa bikin penonton entah itu mau ngeri, luluh, dan kaget. Nah, semua itu hampir gak ada. Belum lagi film ini punya bagian klimaks yang buru-buru banget, kayak pengen cepet-cepet selesai gitu. Dan semuanya terjadi begitu saja. Terus ya udah, gak perlu diperpanjang juga ujung-ujungnya. Bagi gue, meskipun bukan film akhir yang manis dan berkesan, tetaplah seri ini selalu ramai didatangi penonton lokal yang pengen menyaksikan Lipstick Face Demon akan berakhir seperti apa bareng keluarga Lambert. Sudah bagus banget atau kurang banget? Silahkan kalian rasakan sendiri dengan menonton langsung ke bioskop terdekat di daerah kalian ya. But I can still feel something following us. There's only one way to find out. Nah, gimana menurut kalian guys? Sekali lagi ya, jangan sungkan untuk ngasih pendapat kalian pribadi setelah nonton film Insidious Penginapan Red Door kali ini di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton, like, comment, subscribe, dan share video pembahasan kali ini. Terima kasih juga untuk super thanks kalian, dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out. See you in the next Movie Talks.